Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa lagi melalui acara saling mengingatkan kehidupan dunia yang sementara dan mengingatkan akan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang-orang yang suka makan harta riba, mereka tidak akan dapat berdiri dengan sempurna pada hari kiamat nanti di akhirat, kecuali ia seperti berdirinya orang-orang yang kerasupan setan, dikarenakan beban berat yang ia derita karena perutnya menggelembung, membuncit, di dalamnya berisi ular dan api dari neraka. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal riba itu diharamkan, namun jual beli itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jual beli itu ada yang didagangnya itu adalah barang, dibeli dengan uang. Namun riba itu yang dijual uang, bayarnya juga dengan uang. Ini yang disebabkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan daripada jual beli dan mengharamkan riba. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun haqqun 'ala Allah ta'ala alla yudkhilahumul jannata wa la yudhiqahum na'imaha. Ada 4 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berhak untuk tidak memasukkan mereka ke dalam surga, dan Allah tidak berhak untuk memberikan kenikmatan-kenikmatan surganya. Siapakah 4 orang itu? Yang pertama adalah mudminul khamri, orang yang suka minum minuman khamr, minuman yang memabukkan. Kenapa diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena sesungguhnya minuman khamr itu adalah ra'su kulli fahishatin. Pangkal daripada segala kejahatan adalah minuman khamr. Dari minum khamr menjadi mabuk, akhirnya dia berbuat daripada pembunuhan, berbuat perzinahan. Itu disebabkan daripada minuman khamr. Maka jauhilah minuman khamr itu. Di samping diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minuman khamr itu adalah pangkal daripada segala kejahatan. Yang kedua, orang yang tidak mendapatkan daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak akan mendapatkan kenikmatan surga adalah yaitu akilur riba, orang yang suka makan harta riba. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hatilah kita
ketika kita mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai menyerang kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di samping daripada perkara itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu makan harta riba, maka orang yang suka makan harta riba itu doa-doanya tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diri kita, anak kita, istri kita senantiasa disuapi dengan makanan-makanan yang haram. Karena makanan yang haram itu akan menimbulkan daripada kemalasan, menimbulkan daripada malasnya, beratnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, kulu minat thayyibat wa'malu sholihat. Makanlah dari makan-makanan yang baik, akan mencapai daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan ibadah yang soleh, akan mendapatkan atau mengamalkan daripada ibadah-ibadah yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita, kullu lahmin nabatat minal haram fannaru aula. Sesuatu daging yang tumbuh di dalam tubuh kita yang berasal daripada makan makanan yang haram, maka nerakalah tempat yang paling utama. Golongan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak berhak memasukkan dia ke dalam surga, dan Allah tidak akan memberikan kenikmatan-kenikmatan surga, yaitu orang yang senantiasa akilu malil yatim, yaitu orang-orang yang suka makan harta anak yatim. Kedudukan riba dan juga makan daripada makanan hartanya anak yatim yaitu sama. Di akhirat nanti perutnya akan menggelembung, akan membesar, dan di dalamnya ada ular, ada kalajengking, dan juga api dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hindarilah daripada makan makanan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang haram, yang subuhat juga jangan sampai kita melakukannya. Yang keempat, orang yang tidak akan mendapatkan surganya Allah dan tidak akan mendapatkan kenikmatan surga, yaitu orang-orang yang akul walidain, orang yang suka durhaka kepada kedua orang tua kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa empat hal ini jauhilah oleh kita, karena sesungguhnya dari empat perkara ini sama-sama posisinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak berhak untuk memasukkan ke dalam surga, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kenikmatan-kenikmatan surga, bahkan tidak akan dapat mencium daripada bau wanginya, daripada aroma surga. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi peringatan buat kita agar kita selalu menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, marilah kita sama-sama bersolawat lagi atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Demikian kita sama-sama tutup dengan membaca kifaraah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.